والتعلم والتعليم، الاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku sirah sampai mana kemarin? Sampai bab apa itu? An-Nadhr ibn al-Harith min nasihati Quraisy atau orang Quraisy. Kemarin kalau ada yang masih ingat cerita Abu Jahal waktu dia mau membunuh Rasulullah SAW, tapi Allah Ta'ala sudah bahasa Indonesia bilang apa, menjaminkan hidup Nabi SAW biar bisa lanjut dakwah. Itu ada satu ayat di Al-Quran jelaskan masalah tersebut. Setelah turun ayat tersebut, sudah Rasulullah tidak ambil atau tidak taruh satu orang yang menjaga atau ikut Nabi Muhammad SAW. Itu waktu malam siang. Tapi ini semuanya kita tahu di sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ada hikmah dari Allah Ta'ala juga biar mereka melihat ayatnya atau mukjizat itu langsung. Kalau ada yang cerita sama Abu Jahal, mungkin Abu Jahal tidak terima. Tapi karena dia langsung sendiri lihat mukjizat tersebut atau lihat Jibril seperti yang kita kemarin jelasin, Rasulullah SAW bilang itu Jibril, kalau dia maju sedikit bisa ambil, mungkin tidak terima. Tapi dia langsung lihat, jadi mungkin ini mukjizat besar, lebih hikmahnya lebih dari kalau dengar aja. Ini satu juga. Kalau Allah Ta'ala mau atau hendaki sesuatu tetap lanjut-lanjut. Walau semuanya berlawan atau biar tidak bisa lanjut, pasti lanjut. Walau ijtama'atul umma ala an yanfa'uka bisyai' lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Kalau seluruh umat itu kumpul biar bantu kamu dalam suatu hal atau satu hal, mereka tidak bisa bantu kalau Allah Ta'ala tidak kasih izin. Juga lawannya juga kalau mereka kumpul biar mau ganggu kamu, tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala tidak hendaki atau tidak kasih izin. Di sini An-Nadhr ibn al-Harith. An-Nadhr ibn al-Harith itu mereka bilang ini salah satu syaitan dari Quraisy. Artinya apa? Artinya selalu ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin, setelah cerita yang kita belajar kemarin, Abu Jahal pulang, itu Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Jahal berkata seperti itu, kasih apa yang terjadi di cerita kemarin. Coba baca, Bu. Maka saya belum buka sih kemarin tuh halamannya. Oh iya, Lagi hari Kamis. Hah? Lagi Kamis nggak ikut. Oh, Kamis tidak ikut. Terus gimana caranya? Sekarang halaman berapa, Syekh? Saya sudah beli buku bahasa Indonesia sama bahasa Arab, dua-duanya. Bahasa Arab saya lancar, bahasa Arab. Bahasa Indonesia takut mereka ketawa-ketawa, Syekh Faisal ini jadi Syekh tidak bisa. Iya. Lihat buku ini yang bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Juga kemarin salah buku, saya mau beli Ibnu Hisham semuanya, tapi beli satu jilid aja. Oke, bab namanya apa? An-Nadhr ibn al-Harith menasihati Quraisy. Itu setelah belajar yang kemarin. Satu fasal aja. Bisa coba cari dulu ya, Syekh. Saya bantu kamu di buku sirah itu yang terjemah, kasih tahu halaman berapa. Jadi tadi kenapa tidak tanya, Bu? Ya, Afwan, Syekh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sirah Nabawiyah, oke.
halaman 177, Bu. Tapi kita hari ini di halaman apa? Ya di situ, dekat di situ. Sudah ketemu belum? Belum Syekh, ini lagi bermasalah. Maaf Syekh. Oh, itu kalau ada masalah ini masalah. Oke. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita lanjut itu An-Nadhr bin Al-Harith. Dia waktu dia lihat apa yang terjadi kemarin dari cerita Abu Jahal, dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Quraisy ini kemudian berkata, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah Ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian sesuatu yang tidak bisa kalian balas. Itu ada masalah maksudnya, wahai orang Quraisy, ini Muhammad bawa atau kasih masalah yang besar di antara kita. Jadi harus kita bicara atau harus kita atur sebelum hancur agama kita, hancur keluarga kita. Qala innahu laqad nazala bikum ma ataitum lahu bihila. Artinya kamu sudah dari kemarin kasih berapa pilihan tapi Muhammad tidak terima. Ya. Juga قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكا وأصدقكم حديثا. Kamu kayak dia bilang sama mereka, wahai orang Quraisy, kamu sudah tahu Muhammad dari waktu kecil. Waktu dia masih muda, semuanya kamu suka atau sifat Muhammad itu baik. Juga orang yang jujur, tidak dusta. Juga itu dia kasih sifat-sifat yang benar ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ahli amanah. Hatta idza ra'aitum fi sidghaihi syai' qultum kadzdzab wa ja'akum bima ja'akum bi qultum sahir. Ini kamu luar biasa. Waktu kecil kamu bilang ini orangnya baik. Waktu muda juga baik. Waktu ini sekarang waktu sudah mulai muncul rambut yang putih, itu namanya apa bahasa Indonesia? Bulu ya, apa bahasa Indonesia? Aban ya. Baban itu buban. Ya, uban. Uban yang putih itu atau rambut yang putih, kamu bilang ini orangnya sahir atau sihir. Ini tidak mungkin. Ini kayak bicaranya bagus ya kan? Dengar dari cerita, oh ya ini membela Nabi. Tapi enggak, akhirnya enggak. Dia bilang, la ilaha illallah. Coba, sudah ketemu belum? Sudah Syekh, halaman 177. Iya. Oke. Bilang ini akhir. Bilang apa? Penyihir ya kan? Penyihir. Iya, penyihir. Sihirnya Dan buhul-buhulnya, bukan? ya terus Kalian menuduhnya sebagai dukun. Yang itu bukan Syekh. Oke, betul, sudah di situ. Kamu sudah ketemu. Itu maksudnya orang itu An-Nadhr bin Al-Harith kasih seperti pilihan kemarin. Yang dari Al-Walid bin Uqbah, yang dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka bilang bukan sahir, bukan dukun, bukan ini, bukan ini. Ini orang Quraisy seperti itu. Orang kafir pikirannya seperti kemarin kita jelasin sama. Di zaman itu atau zaman sekarang sama, pikirannya sama. Tidak ada yang bilang, wah ini luar biasa, kita harus ikut. Tapi enggak, mereka kasih bilang, ini sahir. Enggak. Tapi kalau sihir itu tidak mungkin, karena kita sudah tahu. Kalau bilang syair, ini kita juga, ini sama. Orangnya ini, An-Nadhr juga bilang seperti itu. Tapi An-Nadhr kasih pilihan yang lain. Apa itu pilihan? Pilihan saya bisa menurunkan ayat Al-Quran, seperti ayat Al-Quran. Dia kenapa bilang seperti itu? Karena sudah dia pernah pergi ke Faris. Faris dengar cerita-cerita yang jadi di zaman mereka. Coba baca. Ya Syekh. Dari yang tadi dilanjutin ya. Ya, penyihir itu tidak. Dia bukan seorang dukun karena kita sudah sangat paham tentang dukun dan mendengar mantra mereka.
Kalian menuduhnya sebagai seorang penyair, tidak demi Allah, ia bukan penyair. Karena kita sudah mengetahui syair. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena mereka semuanya bisa syair itu. Jadi ini bukan syair. Waktu mereka dengar Al-Quran, ini mereka sudah yakin tidak. Terus lanjut. Dan menyimak jenis-jenisnya. Kalian menuduhnya orang gila, tidak demi Allah, ia bukan orang gila. Karena kita sudah pernah menyaksikan orang gila. Tangisannya, keraguan-raguannya, dan kekacauan pikirannya. Wahai orang-orang Quraisy, pikirkanlah persoalan kalian ini dengan cermat. Karena demi Allah, sebuah masalah besar telah merongrong kehidupan pada kalian. Ini lihat orangnya seperti saya tadi bilang. Seharusnya mereka bilang ini yang benar kita ikut. Tapi ceritanya tidak. Bukan seperti itu. Dia masih mau cari cara biar apa bahasa Indonesia mensasat mereka tidak atau biar mereka tidak menyesatkan mereka. Oke, lanjut An-Nadhr bin Al-Haris termasuk gembong-gembong Quraisy, orang-orang yang menganiaya Rasulullah SAW dan membuka front permusuhan dengan beliau. Ia pernah pergi ke Al-Hijrah sampai mereka kasih nama syaitan Quraisy. Ini salah satu syaitan dari orang Quraisy. Itu di dalam riwayat sirah juga. Kemarin saya baca 5 orang. Ini An-Nadhr bin Al-Harith, Abu Jahal, Abu Lahab, ada 2 orang lagi. Itu yang mereka kasih nama syaitan Quraisy. Tapi ini salah satu orang. Terus dan di sana ia sering mendengar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, kisah-kisah tentang Rustum dan Isfandiar. Jika Rasulullah SAW berkhutbah di satu tempat untuk mengajak kaumnya ingat kepada Allah, mengingatkan mereka tentang hukuman Allah yang diterima orang-orang sebelum mereka, dan setelah itu beliau beranjak meninggalkan tempat tersebut, maka An-Nadhr bin Al-Haris duduk di tempat yang sama, kemudian berkata, demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, ucapanku lebih bagus daripada ucapan Muhammad. Sekarang kalian kemarilah, niscaya aku sampaikan kepada kalian tutur kata yang jauh lebih indah daripada perkataan Muhammad. Kemudian An-Nadhr bin Al-Haris bercerita kepada mereka kisah tentang raja-raja Persia, Rustum dan Isfandiar. Ia berkata, ucapan Muhammad yang mana yang lebih bagus daripada ucapanku? Ini lihat apa namanya ini An-Nadhr bin Al-Harith karena dia dengar cerita yang ada di Al-Quran, cerita Sayyidina Musa, cerita para nabi yang ada di Al-Quran, dia bilang, wah ini cerita-cerita seperti yang saya tahu atau seperti yang saya belajar atau tahu dari raja-raja Parisi. Di mana itu yang lebih afdal? Atau yang mana yang lebih afdal? Cerita saya atau cerita Muhammad? Sampai dia bilang, sampai Allah Ta'ala menurunkan yang di surat Al-Qalam, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Asatir itu cerita-cerita zaman dulu. Tapi dia tidak perhatian ada apa di Al-Quran atau belajaran yang dari Al-Quran apa, dia tidak tahu karena Allah Ta'ala sudah mengunci hati orangnya. Lanjut, qala Ibnu Ishaq. Ibnu Hisam berkata, An-Nadhr bin Al-Haris inilah yang mengatakan aku akan menerima wahyu seperti yang diturunkan Allah. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran menurunkan 8 ayat tentang An-Nadhr bin Al-Haris, yaitu firman Allah Ta'ala. Bacakan artinya aja, Syekh. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang yang dahulu kala. Al-Qalam ayat 15. فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث وبعثوا معه, ini mereka kirim atau orang-orang Quraisy bertanya kepada rahib-rahib Madinah.
setelah An-Nadhr bin Al-Harith kasih cerita ke mereka atau bilang sama orang Quraisy, mereka bilang, ayo kamu, karena kamu sudah faham yang mana syair, yang mana itu, bisa pergi ke rahib itu yang ada di Al-Madinah. Faedahnya apa? Biar kasih tahu apa yang terjadi cerita kita sama Muhammad. Tapi kasih ciri-ciri Muhammad di hadapan mereka. Ini lihat Ibnu Ishaq qala فلما قال النضير قالوا لهما سلاما إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما سلاهم عن محمد. Salahum ya tanya tentang Muhammad itu. Wasifa lahum sifatahu, kasih sifat Muhammad atau ciri-ciri Muhammad. Wa akhbirahum biqaulihi, mereka sudah hafal beberapa ayat dari Al-Quran, kasih kepada rahib itu yang di Al-Madinah. Nabi di Makkah, tapi mereka kirim 2 orang ke Al-Madinah, itu An-Nadhr bin Al-Harith wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid juga dari orang yang syaitan Quraisy ini, yang kelima atau yang keempat. Fa innahum ahlul kitab al-awwal, mereka sudah belajar At-Taurah, sudah faham cerita-cerita Nabi ini benar atau tidak. Wa indahum ilmun laysa indana min ilm al-anbiya. Karena ahli Alkitab itu yang Yahudi atau Nasrani, mereka punya At-Taurah, Al-Injil, kasih cerita-cerita para nabi yang sebelumnya. Kita ini mereka tidak punya, tidak punya. Atau yang di kufar Quraisy enggak ada. Fakharaja hatta qadima al-Madinah. Mereka keluar atau berangkat ke Al-Madinah. Fasa'ala ahbar Yahud an Rasulullah SAW wa wasafa lahum, mereka tanya beberapa orang rahib di Al-Madinah. Wasafa lahum wa akhbarahum bi ba'dhi qawlihi. Juga mereka tanya dari tentang ayat-ayat Al-Quran. Dia bilang ada Quran ayatnya gini ya, baca ayat Al-Quran. Oke. Wa qala lahum innakum ahlut Taurah wa qad ji'nakum litakhburuna, kita datang kepadamu karena kamu sudah punya buku At-Taurah, bisa tahu ini benar atau salah. Ini benar Muhammad itu diutus atau bagaimana itu dan apa dari Allah Ta'ala atau tidak. Faqala ahbar Yahud kasih 3 perkara atau 3 perihala itu yang harus kamu tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kamu Muhammad lihat kalau dia bisa jawab ini Nabi, kalau tidak bisa jawab ini orang yang mungkin bilang dusta atau bohong. Kemudian فإن أخبركم بهن فهو نبي وإن لم يفعل فالرجل متقول. Fara'u fihi, kalau sudah lihat ini nabi atau tidak, ya ini kalau nabi harus ikut, kalau tidak mereka datang biar mungkin bilang menjelek Nabi Muhammad, tapi enggak, ini dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Mereka bilang sama, atau rahib-rahib itu bilang sama orang Quraisy, kalau bisa jawab ini nabi, berarti kamu harus ikut. Tapi kalau tidak bisa jawab ini orangnya dusta atau bohong, itu harus kamu lihat apa yang kamu mau melakukan sama dia. Coba baca terjemah ini. Dari yang itu dulu ya, Syekh, yang lanjutan tadi ya. Saya mengatakan itu, An-Nadhr bin Al-Harith, orang-orang Quraisy mengutus bersama Uqbah bin Abu Mu'ayyid untuk menemui pendeta-pendeta Madinah. Orang-orang Quraisy berpesan pada keduanya, bertanyalah kalian berdua kepada rabi-rabi Yahudi tentang Muhammad, sifat-sifatnya, dan jelaskan ucapannya kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali diberi kitab yang mempunyai pengetahuan tentang para nabi yang tidak kita ketahui. Keduanya berangkat ke Madinah. Sesampainya di sana, mereka bertanya kepada rabi-rabi Yahudi tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sembari menjelaskan. Tanya kepada apa? Kepada rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi atau rahib? Di sini rabi-rabi, Syekh. Tapi rabi-rabi artinya benar atau salah? Rabi-rabi kayak Tuhan-Tuhan gitu ya, Syekh? Bukan rabi-rabi. Mereka tanya rahib. Harusnya rahib ya.
Dan yang di sini di buku ini ada terjemahnya rahib. Saya tadi bantu dari Aisyah Fatimah. Bantu Oh, baca. berarti rahib. Iya, Syekh. Bacaannya rahib, maknanya rahib. Di Ya, sini Robi salah berarti Syekh. Rahib Yahudi nah, gitu ya. kalau rabi itu saya dari tadi pikir itu terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tapi Hmm, artinya itu rahib seperti kita di zaman kita sekarang orang Muslim bilang orang alim. iya. Nah, bukan rabi tidak mungkin. Nah, lanjut Tentang bertanya kepada rahib-rahib Yahudi tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sembari menjelaskan sifat-sifat dan sebagian ucapan beliau kepada mereka. Keduanya berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian mempunyai kitab Taurat, dan kami datang kepada kalian untuk bertanya tentang sahabat kami. Ibnu Ishaq berkata, rahib-rahib Yahudi itu berkata kepada kedua utusan Quraisy, tanyakan 3 hal kepada sahabatmu itu. Jika ia mampu menjawab ketiga hal tersebut, ia memang seorang nabi sekaligus rasul. Jika tidak bisa menjawabnya, pasti ia berdusta. Dan kalian akan tahu belangnya. Tanyakan kepadanya mengenai pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang meninggal pada periode pertama dan bagaimana kabar tentang mereka. Ini lihat ini pertama. Mereka bilang ini orang rahib bilang sama kedua orang Quraisy ini, kamu balik ke Al-Madinah, tanya sama Muhammad atau temanmu atau sahibmu itu sahabatmu itu yang Muhammad 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama itu orang yang muda Ashabul Kahfi. Mereka di zaman dulu sudah karena mereka baca di At-Taurah. Jadi sudah ini mereka tahu kalau dia bisa jawab, bisa kasih cerita tentang mereka, itu Nabi benar. Karena ini di ilmu At-Taurah. Kalau tidak bisa ini berarti orang yang seperti tadi itu An-Nadhr bin Al-Harith namanya yang kasih cerita-cerita. Itu pertama. Yang kedua, wasaluhu an rajulin tawaf qad balagha masyariq al-ardi wa magharibiha. Ada satu orang yang sudah pergi ini dari timur ke tanah bumi ini semuanya. Ke barat itu, bumi. Masyariq al-ardi wa magharibiha, maka naba'u ceritanya apa itu orangnya. Wasaluhu anir ruh. Tanya tentang roh juga. Roh itu biji mana, dari mana, caranya apa, walhasil tanya tentang roh. Mereka bilang sama orang Quraisy kalau dia bisa jawab ini benar Nabi, artinya harus ikut. Kalau tidak bisa jawab ini artinya orang yang dusta atau bohong. Fasna'u fi amrihi ma badalkum. Kalau kamu lihat ini tidak bisa jawab, dia jadi orang dusta atau orang bohong, itu harus kamu silakan. Ini urusan kamu, artinya ini urusan kamu, habisin masalah kamu sama beliau. Juga jangan ikut dia karena dia bukan orang jujur. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى قريش حتى قدم مكة على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم. Wahai orang Quraisy, mereka datang. Wahai orang Quraisy, kita datang dari situ di kabar yang mungkin berbaiki masalah yang di antara kita atau selesai masalah yang di antara kita sama Muhammad. Apa itu? Kasih cerita yang terjadi sama orang rahib tentang masalah tanya 3 perkara yang tadi. Coba Faja'u Rasulullah SAW faqala ya Muhammad akhbirna an fitnah. Mereka langsung datang, tidak bilang kita pergi ke orang yang rahib, enggak. Mereka langsung datang kepada Nabi. Wahai Muhammad, kasih kabar atau kasih cerita 3 berapa orang yang muda itu yang di zaman dulu mereka keluar dari atau dari negara atau dari tempat itu. Juga qad kanat lahum qissat ajab. Kasih cerita. Itu tanyaan tadi yang dari orang Yahudi. Mereka Rasulullah SAW faqala lahum Rasulullah SAW ukhbirukum bima sa'altum anhu ghada. Nah, di sini ada satu masalah yang kita harus berhenti. Rasulullah bilang sama mereka, besok saya kasih tahu. Yang pertama, kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Karena dia Rasulullah. Pasti ilmunya enggak ada. Waktu mereka tanya, Rasulullah belum ada ilmu atau belum
belum dapat cerita tentang masalah itu. Bilang sama mereka besok. Tapi di sini Rasulullah SAW lupa. Bilang insya Allah. Itu yang kita harus belajar dari cerita ini. Jadi kalau kita ada perjanjian harus kita kasih atau sebut itu insya Allah. Karena Rasulullah tidak bilang insya Allah, itu kayak bahasa Indonesia bilang apa itu. Kalau saya bilang tegur itu dari Allah Ta'ala, atau mungkin bilang ta'dib dari Allah Ta'ala, karena dia tidak balikin masalah semuanya yang di hidupmu, balikin ke handaki Allah Ta'ala, kalau dia handaki atau tidak. Illa insya Allah. Besok walam yastathni fansarafu anhu. Rasulullah tidak bilang insya Allah. Mereka pergi karena berjanjian mereka besok. Maka kata Rasulullah SAW fima yadhkurun 5 ayam, 15 hari. Di buku-buku sirah ada yang bilang 15 hari wahyu tidak turun atau Jibril tidak turun lagi. Jadi Rasulullah malu, sedih. Saya berjanji mereka besok, tapi besok wahyunya belum dapat. Saya tidak bisa jawab. Gimana? Ntar mereka bilang saya orang dusta. Ya, subhanallah, di situ ada hikmah juga. Ada hikmah. Apa itu hikmah yang di situ? Ini semuanya kalau kita bilang hikmah berarti itu fahaman kita, fahaman ahli sirah. Hikmah yang besar itu apa? Mungkin enggak ada yang tahu. Hasilnya ini lihat bagaimana pertama. Yang pertama itu Rasulullah tidak buru-buru, tidak bisa bilang, wah Tuhanku kenapa tidak Jibril tidak turun. Tidak. Tunggu, diam sampai Jibril datang, sampai 15 hari, berarti 2 minggu. Mereka sudah mulai bicara ini Muhammad ini karena berjanjian tadi penjelasan tadi dari orang Yahudi itu jadi seperti alasan yang besar. Kalau dia jawab ini Nabi, kalau tidak jawab ini bukan Nabi. Sudah, ini dari orang rahib. Mereka juga ambil itu alasan. Kadang-kadang ada berapa orang kasih alasan aja. Kamu lihat alasannya tidak benar. Tidak mungkin jadi seperti itu. Ya, tapi sudah ini alasan saja. Kamu faham. Orangnya yang kasih alasan sudah kamu terima, jangan tekan. Karena dia cari alasan. Yang cari alasan tidak pikir sebelumnya kalau saya bilang gini gitu. Ini contohnya kalau saya bilang contohnya ini. Fulan kenapa kamu tidak hadir? Kemarin saya bawa anak atau pergi sama anak ke sekolah ini. Contohnya. Terus padahal dia lupa ya kan. Kemarin libur. Ini yang penting alasan. Kamu paham artinya fulan ini nggak mau datang atau nggak mau ikut. Di murid kita semuanya kadang-kadang kasih alasan. Karena fulan melakukan ini saya nggak mau. Silakan, tidak masalah. Itu kamu mau tidak mau lanjut atau tidak mau belajar, jangan. Ada beberapa cerita yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang dia mau mundur. Dari awal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 1 tahun belajar sama kamu. Dalam 1 hari bilang sama kamu, suami saya tidak kasih izin. Wah, ini 2 tahun berarti kamu ikut tidak ada izin. Ini artinya alasan, kamu terima aja. Dari awal dia ikut setiap hari, Masya Allah bagus. Dalam 1 hari bilang sama kamu, anak saya nggak ada yang antar. Kemarin dia atur, kadang-kadang kemarin belajar dari sekolah, kadang-kadang setelah dia baru sampai dari rumah. Ini kamu sudah harus paham, ini alasan. Di sini Nabi Muhammad SAW mereka cari alasan. Muhammad tidak bisa jawab, jadi harus kita terima syarat atau pikiran yang dari orang Yahudi. Dia terlambat berapa? 15 hari. Wahyu itu tidak turun. Rasulullah lagi nunggu jawabannya apa. Sampai Rasulullah mau bahasa Indonesia sedih sekali. Sampai bahasa Indonesia mungkin kita bilang karena dia sedih mau bunuh diri sendiri. Bukan pakai racun atau itu. Enggak. Dari sedih.
Allah Ta'ala kasih tahu di surat Al-Kahf, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits asaf. Nanti kita belajar. Tapi hasilnya qala wala yati hatta arjafa ahlu Makkah. Ahlu Makkah mulai bergerak. Muhammad ini benar enggak? Ini karena tidak bisa jawab tanyaan tadi. Wa qalu wa'adana Muhammadun ghadan wal yawm 15 laila. Mereka bilang Muhammad kasih perjanjian besok. Tapi sekarang sudah 15 hari. Qad asbahana minha la yukhbirna bi syai'in mimma sa'alna. Ini sudah lewat 15 hari, dia tidak kasih tahu tentang sesuatu yang kita kemarin dari 3 perkara yang kemarin. Enggak, belum kasih tahu jawabannya apa. Wa hatta ahzana Rasulullah SAW. Uhzina Rasulullah sedih sekali, benar sedih. Benar, ini kalau kita murid kita aja mulai mundur atau ini ya Allah bagaimana murid kenapa? Ini kita biasa. Apalagi ini Rasulullah juga mereka tanyaan mereka tentang masalah iman dan kufur. Kita mungkin bilang enggak mau lanjut sama saya, insya Allah ketemu guru lain. Tapi enggak, ini masalah iman kufur. Kalau dia jawab mereka bilang ini Rasul. Benar. Kalau tidak jawab mereka bilang ini palsu atau bohong. Itu harus kita berhati-hati dari dia. Rasulullah sedih hatta hazana muksil wahyi wa syaqqa alaihi ma yatakallam. Juga berat itu dengar. Muhammad setiap hari ini 15 hari. Kemarin kamu bilang sampai besok sekarang ya Rasulullah sedih. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته على حزنه عليهم وخبر ما سألوا عنه من أمر الفتية والرجل الطواف والرب. Setelah 15 hari turun surat Al-Kahf semuanya. Berapa bagian lebih banyak dari cerita yang ada di surat Al-Kahf. Ceritanya panjang. Surat Al-Kahf panjang, artinya juga panjang. Coba lihat ini wa khabar kasih tahu tentang masalah anak itu muda yang tadi kita bilang, juga sama Dzulqarnain, juga sama Ar-Ruh di surat lain. Qala Ibn Ishaq fadzukira li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Jibril hina ja'ahu laqad ihtabasta anni ya Jibril hatta su'tu dhannan faqala Jibril wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Coba baca itu. Saya baca dari ini aja ya, Syekh. Maka mereka menemui Rasulullah aja ya dari situ ya. Ya boleh. Kenapa Maka kamu mau ringkas-ringkas, mau kemana Bu? enggak, itu dari atas sudah ketinggalan jauh, Syekh, soalnya. Ya silakan. Boleh ya. Maka mereka pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau, Hai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang anak-anak muda Ashabul Kahfi yang meninggal dunia pada periode pertama, karena mereka mempunyai kisah yang menarik hati. Kisah seorang pengembara yang menjelajahi dunia timur dan barat serta tentang ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua pertanyaan kalian aku jawab besok pagi. Rasulullah mengatakan itu tanpa ada embel-embel insya Allah. Setelah ya, ada tambahan di sini ya. Ada tambahan sedikit yang saya biasa bercanda. Itu embel-embel itu insya Allah ya kan ucapan. Itu ada 3. Ada yang benar-benar mau datang, mau jawab. Itu benar. Itu namanya tahqiq. Insya Allah tahqiqan. Ada ta'liqan. Ta'liqan itu balikin masalah ke urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala. Ini masih derajat yang kedua. Masih lumayan bagus. Karena yang tadi itu yakin saya datang. Insya Allah ya datang. Yang kedua itu bebas masalah ini. Kalau Allah Ta'ala kasih izin saya datang. Kalau tidak ya berarti dia tidak 100%. Mungkin kita bilang 80%, 70% mau datang atau berjanjian yang kemarin mau tempati. Ada yang tabarruk. Itu yang banyak kadang-kadang tabarruk itu. Tabarruk dia enggak mau datang tapi malu bilang sama kamu enggak mau. Bilang insya Allah ya. Itu banyak. Yang ini bohongan insya Allahnya. Kita tidak bisa bilang bohong-bohong ya, tapi mungkin di aslinya nggak mau datang, tapi biar
tidak kasih jawab yang kurang pas itu bilang sama kamu insya Allah ya, tapi hasilnya dia tidak mau datang. Tapi di sini Rasulullah tidak bilang insya Allah yang pertama pasti, yakin tahqiq, tidak bilang. Atau lupa, aslinya lupa di situ. Coba lanjut. Iya, Syekh. Fansaraf. Setelah itu mereka berbalik pulang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut banyak pakar sejarah, selama 15 malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu. Malaikat Jibril tidak datang kepada beliau hingga membuat gusar penduduk Makkah. Mereka berkata, Muhammad berjanji memberikan jawaban atas pertanyaan kita besok pagi. Sedangkan waktu sudah berjalan 15 malam. Namun sampai kini ia belum memberikan jawaban apapun atas pertanyaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka karena wahyu terputus dari beliau. Beliau bersedih hati karena komentar orang-orang Quraisy terhadap dirinya. Baru setelah itu datanglah malaikat Jibril datang kepada beliau dari Allah Azza wa Jalla dan membawa surat Al-Kahfi. Dalam surat tersebut Allah mencela ucapan mereka yang membuat Rasulullah SAW bersedih, menjelaskan kepada beliau berita sekitar pertanyaan mereka tentang pemuda-pemuda yang mereka maksud, sang penggembara dan masalah ruh. قال ابن ابن إسحاق قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله قال لجبريل حين جاءه لقد احتبست عني. Terus lanjut ini sudah tadi. Ibnu Ishaq berkata, dikatakan kepadaku bahwa ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau meninggalkanku wahai Jibril, hingga aku berburuk sangka kepadamu. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW dalam surat Maryam ayat 64 ya. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Allah yang Maha Tinggi. Sebentar. Ya subhanallah, subhanallah. Ini mungkin kita kalau kita kasih istilah harian ya, kayak bilang apa curahat Nabi Muhammad sama Jibril. Wah, Jibril kenapa? Curhat. Ya, Jibril kenapa kamu tidak datang? Kemarin saya gini-gini. Ya, itu biar kita paham seharus keluarin kalau ada seperti itu kesedihan atau sesuatu, tapi cari orang yang ahli agama, cari orang yang bisa bantu. Ini kenapa biasa orang yang menuntut ilmu mungkin kita bilang santren itu biasa datang ke gurunya. Itu walau dia tidak bilang sama kamu ikut ini atau tidak ikut ini, tapi keluarin yang di dalam hatimu biar kamu lega, bisa lanjut belajar ilmu, bisa lanjut ibadah, bisa lanjut hal-hal seperti itu. Tapi kalau kamu diam aja, diam, ntar gila, stres itu bahaya. Jadi kita harus ambil dari ini lihat Nabi Muhammad bilang sama Jibril, kayak setiap hari kalau ada sesuatu saya duduk sama kamu, bisa itu semuanya bisa hilang. Juga ini biar kita lihat Jibril datang dari mana gitu. Kita tahu sudah otomatis, enggak usah jawab, sudah dari Allah Ta'ala. Datang dari langit, dari tempat yang bersih. Pasti ada efek. Waktu Nabi duduk sama dia, itu semuanya yang kesedihan atau yang ada berat di dalam hati atau badan Nabi Muhammad SAW bisa hilang. Itu sebabnya saya sendiri waktu belajar di pondok yang pertama atau pondok yang kedua Darul Mustafa itu, kadang-kadang sampai saya pikir mau keluar dari pondok, tapi datang duduk sama guru di situ bernama Syekh Mur'i namanya rahimahullah di Darul Mustafa Habib Umar. Kadang-kadang duduk itu tanyaan biasa, kamu di kelas berapa, guru kamu hadis siapa. Enggak ada cerita tentang ini baca zikir ini atau wirid ini atau tanya sama saya keluargamu, ayahmu,
rencana nikah kapan? Itu tanyaan biasa. Saya berkali-kali duduk seperti itu. Tapi waktu keluar kayak lega sekali. Tidak kasih apa-apa. Tapi itu biar kita faham manfaat duduk atau ketemu sama orang yang saleh, kasih semangat di dalam hati kita. Sampai Muhammad bin al-Munkadir, orang tabi'in, bilang kalau saya mulai malas ibadah, zikir, taat, itu saya pergi lihat wajah Muhammad bin Wasi'. Lihat wajah Muhammad bin Wasi', dapat semangat lagi. Kenapa? Karena orangnya orang saleh. Itu mungkin kita bilang bisa ambil dari cerita tadi itu Nabi Ma Jibril. Terus lanjut. Allah yang Maha Tinggi membuka surat tersebut dengan memuji dirinya dan menjelaskan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengingkaran mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi ayat 1. Sudah, ini sebentar. Mungkin kita bisa baca artinya cepat-cepat, tapi karena jauh kalau kita baca surat Al-Kahf semuanya. Tapi hasilnya di ayat pertama Allah Ta'ala kasih tahu kepada mereka ini Al-Quran turun dari Allah Ta'ala kepada hambanya yang Nabi Muhammad SAW. Coba baca artinya, segala puji. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Ya, biar mereka kalau kamu tanyaan ini Al-Quran bagaimana, Alkitab itu bagaimana, itu tidak ada apa kebengkokan. Nah, itu tidak bisa. Lanjut ha. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Lanjut baca artinya aja. Kalau ada tambahan ntar saya tambah. Yakni Muhammad engkau adalah Rasul. Itu dulu itu tambahannya Syekh. Yakni Muhammad engkau adalah Rasul artinya dari aja. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Artinya apa itu? Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus. Yakni manfaatnya apa? lurus. Enggak, sudah. Faidahnya apa itu? Liyundhira ba'san syadidan min ladun. Terus, yakni Al-Quran itu lurus dan tidak ada sesuatu yang saling bertentangan di dalamnya untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Al-Kahfi ayat 2. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Terus kalau kita baca artinya sampai ayat 6 itu إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Itu artinya apa? Itu karena Rasulullah sedih sekali Allah Ta'ala kasih ceritanya. فلعلك ayat yang ke-6 Bu. Oh, udah langsung ke-6. Sebentar sih. Udah bawah. Iya boleh, tidak masalah. 4, 5, 6. Oh, lompat saya bentar saya maaf ya saya. Boleh 4 boleh. 4 dulu. Kenapa 40? Enggak 5 aja. 5 awal 6. Maksudnya 4 dulu tadi ke ini saya ke lompat bacaannya. Karena kan langsung ke bawah nih. Ini Al-Kahfi 5 ya. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, yakni membesarkan perpecahan mereka dan mengungkap aib agama mereka. Al-Kahfi ayat 5. Itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, ini 6. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, Al-Kahfi ayat 5, karena ucapan mereka bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ayat 6, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Maksudnya engkau akan membunuh dirimu, wahai Muhammad, atas apa yang mereka lakukan jika mereka tidak beriman dengan kitab ini, tatkala kau tidak dapatkan apa yang diharapkan dari mereka, maka jangan pernah lakukan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hasilnya
hasilnya kalau kita mau baca tafsir surat Al-Kahfi, jawaban mereka sudah ada tentang masalah Ashabul Kahfi, berapa orang. Allah Ta'ala kasih ceritanya dari awal sampai akhir. Juga jawaban tanyaan yang kedua tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain juga Allah Ta'ala kasih ceritanya. Orang Yahudi di dalam riwayat lain bilang sama mereka, kalau dia Nabi bisa jawab tentang dua, yang ketiga pasti tidak ada jawab. Ya, juga jawabannya seperti yang mereka bilang. Sudah kasih cerita Ashabul Kahfi, kasih cerita Dzulqarnain, tapi tentang ruh, jawab Rasulullah ini di ayatnya tidak jelas di mana itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Itu di ayat berapa, di halaman berapa saya enggak tahu. Ceritanya Ashabul Kahfi. Ketemu tentang ruh atau belum, Bu? Berapa halaman sudah? Belum Syekh. Karena cerita itu orang yang Dzulqarnain sudah juga ada di Al-Quran. Kita setiap minggu sudah baca di hari Jumat. Ceritanya ada, bisa baca artinya. Jawabannya yang di dalam surat Al-Kahfi. Tentang ar-ruh itu jawabannya Rasulullah bilang enggak tahu aslinya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Itu dari Tuhan saya. Itu berapa? Ya, halaman berapa? 86 Syekh. 86. Ya, halaman 86, tapi di sini aturannya bukan kayak seperti yang halaman 86 maksud kamu di file PDF? Surah Al-Isra Syekh. Nah, Enggak, bukan masalah Al-Isra. Saya tahu di Al-Isra itu karena cerita Ashabul Kahfi, kita tahu ada di dalamnya Ashabul Kahfi, ada Ashabul Jannatain, ada Dzulqarnain, ada Al-Khadir ma'a Musa. Ada yang di terakhir itu ceritanya. Tapi ayat Ar-Ruh itu di surat Al-Isra betul. Jawabannya apa? Jawabannya artinya saya enggak tahu. Itu urusan Allah Ta'ala, saya enggak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Coba di sini bilang apa? Dan mereka bertanya kabadamu tentang ruh. Katakanlah ruh termasuk urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi apa? Pengetahuan. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Minal ilmi sedikit itu kecuali atau sedikit aja. Artinya sampai sekarang ini lihat mereka atau zaman sekarang, zaman teknologi, sampai sekarang mereka bingung itu ruh di mana, ruh di mana itu. Kalau ada yang tanya ruh itu di mana, di kepala atau di kaki? Gak ada yang tahu. Ruh itu di jantung atau di otak atau dimag. Jadi ruh sampai sekarang nggak ada yang tahu. لا إله إلا الله. قال ابن إسحاق وحدثت عن ابن عباس أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار اليهود يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أينا تريد أم قومك قال كلا قال فإنك تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل. Itu masalahnya setelah jawab sama orang Quraisy. Wallahu alam, kita tidak bisa selesai semuanya, tapi mungkin kita ambil dari belajaran hari ini yang pertama. Kalau Allah Ta'ala mau atau hendaki sesuatu di dalam hidup kita, kasih bantuan. Bantuannya Allah Ta'ala tidak lihat. Ini dari hamba yang baik atau hamba yang tidak baik. Kadang-kadang orang fasik bantu, seperti cerita Abu Jahal. Sekarang tadi, kalau Rasulullah mau pergi dari Makkah ke Al-Madinah, biar tanya rahib saya benar atau tidak, susah. Tapi yang pergi siapa itu? Uqbah An-Nadhir, mereka masih orang kafir. Juga setelah mereka pergi, jawaban Rasulullah pas seperti tanyaan mereka. Terlambat sedikit itu. Mungkin kita bilang urusan Allah Ta'ala sama nabinya. Kenapa kamu bilang itu kita baca di terjemahnya di surat apa itu?
Di Al-Kahf juga, wadhkur rabbaka idza nasit wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Harus ucapan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga di cerita itu tadi, cerita Uqbah sama An-Nadhir, mereka lihat pergi ke sana ke sini, tapi bukan biar syari yang benar kita ikut. Biar mau apa bahasa Indonesia bilang apa itu Bu Aida? Biar menjelek hidup Nabi Muhammad ya kan? Atau bilang seperti itu. Mereka tidak cari biar kita kalau benar masuk atau ikut agamamu. Enggak. Biar kalau kamu tidak benar, kita nanti menyabar sama mereka, ini orangnya orang dusta, orang. Itu harus kita juga perhatian. Jangan kita cari ilmu orang biar saya jadikan seperti bilang salah atau aib. Subhanallah juga. Cerita surat Al-Kahf walau tadi atau kisah surat Al-Kahfi tadi panjang sekali. Bisa yang mau baca artinya bisa baca di tafsir atau terjemahnya. Di dalamnya ada beberapa cerita, tapi yang penting dari cerita itu beberapa cerita yang besar, cerita Ashabul Kahfi. Juga subhanallah, kenapa mereka kasih tanya atau Allah Ta'ala menurunkan ayat atau surat Al-Kahf waktu mereka ganggu Nabi Muhammad SAW, orang Quraisy. Allah Ta'ala kasih contoh kepada Nabi. Ada berapa orang, ini mereka bukan Nabi, bukan Rasul itu, yang muda Ashabul Kahfi itu, tapi kabur dari raja-raja mereka yang ganggu mereka. Artinya apa? Wahai Muhammad, kamu harus sabar. Harus ambil belajar. Itu ada manfaat Rasulullah. Jadi tenang juga di ceritanya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Jangan sedih untuk orang yang mau ikut, silakan. Ahlan sahlan. Yang tidak mau ikut ini jangan sampai sedih itu sampai kamu mau bunuh diri sendiri karena fulan ikut, fulan pergi, fulan tidak ikut, fulan tidak suka saya. Ini enggak. Kalau kamu da'i ilallah ta'ala, tetap lanjut dakwah ilallah ta'ala. Yang ikut ahlan wa sahlan, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Yang mau mundur dia yang rugi. Kamu seharus lihat Allah Ta'ala di setiap perbuatan atau setiap amal kita. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum al-ikhlas, wa waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil